mengurangi kemerdekaan Bapak Ibu dalam menikmati snack ya. Marilah kita lanjutkan acara BIMTEK pengolahan dan pemasaran tanaman pangan PUPM Kalurahan Margomulyo pada pagi hari ini. Ya, biar semangat kita yel-yel dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. Nandur apa sing ditanam, mangan apa sing ditandur, turah didol. Yes. Satu lagi. 1, 2, 3. Nandur apa sing ditanam, mangan apa sing ditandur, turah didol. Yes. Oke, baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu materi dari Dinas Kesehatan tentang sertifikasi produk pangan industri rumah tangga SPP IRT yang akan dibawakan oleh Bapak Gunanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Oke, monggo Bapak, wedalipun kami serahkan seberikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dugo dan yang kami hormati Mas Asrofi dan Mbak Mar Nyati dari Dinas Pertanian, dan tentu saja ibu-ibu semua yang sangat kami cintai, kami rindukan untuk selalu beryel-yel. Jadi pagi tadi sudah dibuka oleh Pak Dugo dengan pesan-pesan yang teramat esensial, sangat berarti. Pak Dugo ngesake apa-apa dicatat. Nek dicatat lali ya ternyata lali niku. Berarti dicatat mung ya nggih. Kulo padahal nambah siji iki ya. Kami itu di kesehatan ada ya lebih bersih, lebih sehat. Nah, nanti termasuk gawe panganan iki intine lebih bersih, mesti lebih sehat. Nah, saya ora bersih ya ora sehat. Nah, itu sedikit info tentang yel-yel. Nanti masih banyak yel-yel lagi tapi ndak terus lali nek kabeh nggih. Mohon izin Ibu sekalian, kami kenalkan dulu sedikit. Tadi kalau namanya sudah disebutkan Gunanto tok. Kalau orang dulu itu ngasih nama ming pendek-pendek gitu nggih. Nggih, griya kula mboten tepi saking mriki. Minggir Sendang Sari. Awe wau rak lewat ajeng berangkat lewat biasa lewat jalan lariku langsung kok lariku kidul iku nggih jalane itu nggih. Terus biasa pipitan juga lewat sini juga sepedaan itu, jadi tidak terlalu asing lagi untuk wilayah ini. Nggih, matur nuwun sangat enjang menika kita sesarengan saged kepanggih atas inisiasi dari teman-teman Dinas Pertanian. Tadi diawali ini sebenarnya yang mengidekan penjenengan sendiri melalui Musrembang nggih. Sehingga kami berterima kasih Pak Dugo atas inisiasi dari warga yang dilanjut ke tingkat kalurahan, kapanewon, dan akhirnya bertelur kegiatan ini. Di samping memang kegiatan fisik biasanya kalau belum terlalu mendalam itu yang diusulkan ngaspal, gawe talut, rehab rumah, ini sudah ada terobosan bagus, termasuk kegiatan non fisik yaitu memberdayakan ibu-ibu terutama di KWT ini. Baik, dari kami di kesehatan kebetulan kami mengampu salah satu seksi namanya farmasi dan kesehatan makanan. Jadi kami mengurusi obat dan makanan untuk level kabupaten. Kalau di level provinsi itu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, tapi kalau kami di kabupaten itu ada salah satu kinerja atau tim kerja yang bertugas mengawal tentang obat dan makanan. Karena dua-duanya ini maaf, biasanya yang masuk tutuk kita itu mesti hanya dua itu nggih. Nek ra obat, makanan. Nek bapak-bapak mungkin ada yang lain. Rokok. Asap yang dimasuk. Ya, jadi harapan kami ibu lebih banyak atau lebih sering memasukkan makanannya saja gitu ya. Nek mboten kepeksa mboten sah. Saya obat enggak apa. Nek obat rasa wae tadi. Meskipun semua itu kami sediakan.
Neng lebih baik obat kami rapayu katanya Bang. Jenengan harus banyak minum obat J. Kami dari kesehatan memang mengupayakan selain pelayanan yang ada di pelayanan puskesmas bagi yang gerah sakit, tapi sebenarnya kami lebih mengutamakan upaya mencegah atau meningkatkan, jadi preventif promotif. Artinya nek iso bapak ibu itu mboten sah sakit. Setuju nggih? Nggih. Jadi nek iso pokoknya ojo ngasih sakit, nek iso sehat terus. Rumah sakit ra payu yo ben. Dokter-dokter do nganggur yo ora apa-apa, ning sing penting ibu-ibu sehat. Jadi orang kok malah ngelaris ke dokter ayo dorong, mboten. Nah, jadi kesehatan itu nggak boleh seperti itu, tetap harus ke arah yang preventif. Termasuk yang sekarang mungkin ibu-ibu diantaranya terlibat langsung dalam integrasi layanan primer. Posbindu sampun jalan nggih? Oh, Pak Dukun ngendikan. Posbindu saiki angel banget. Suwi. Nggih. Karena sudah terintegrasi dari anak-anak, remaja, usia produktif sampai lansia yang disebut dengan integrasi layanan primer. Itu beberapa hal yang terkait di program di kesehatan. Nah, hari ini kita akan berbincang salah satu dari segmen upaya penyehatan masyarakat dari tinjauan kesehatan makanan. Ini BIMTEK-nya adalah pengolahan dan pemasaran. Nah, pengolahannya 2 hari ke depan, besok dan besoknya jenengan akan dicaosi keterampilan terkait ngolah pangan. Terus yel-yel yang terakhir dari Bu Mar tadi, nek turah di dol, berarti pemasaran. Nah, harapannya jenengan ajeng turah napa mengar cukup nggo dahar dhewe. Turah ngoten nggih. Syukur sing didol luwih akeh ngoten nggih. Lah nek nandur kate sak kebon mosok sing didahar paling sedina siji. Sanese mungkin akan dijual sehingga porsi pemasaran penjualan malah mungkin lebih banyak, lebih tinggi, dan ujung-ujungnya ya akan membantu ekonomi kita. Tadi Pak Dugo sudah ngendikake. Baik, satu hal yang perlu nanti dilengkapi. Jadi ketika nanti kita itu akhirnya sudah punya produk iso nggawe sesuatu akan dijual untuk orang lain, itu satu hal yang harus diperhatikan bahwa apapun yang kita buat dan kita jual untuk orang lain harus ada jaminan bahwa makanan atau produk kita itu baik-baik saja. Artinya sinten sing dahar makman yang kita buat itu ampun ngantos menyebabkan penyakit atau kecelakaan atau mungkin gangguan. Nah itu harapan kami, sehingga setiap orang itu boleh membuat dan mengedarkan makanan, tetapi harus sembodo sing diedarke kudu ada jaminan kesehatan dan keamanannya. Nah ini pertanyaannya mungkin nek jenengan ajeng turah didol kira-kira sanggup mboten niki bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanannya pangan? Kudu sanggup. Niki wajib nggih. Siap nggih? Jadi nanti kalau turah didol, maaf lek ngedol aja mung sekedar sak-sake nggih. Ditepake nek awake dhewe tuku panganan sing ora pas, ora bener ya awake dhewe kadang-kadang kecewa. Nah, begitu juga nanti ketika kita punya produk pangan, maka kita juga harus bertanggung jawab menjamin keamanan pangan tersebut ya. Dalam sehari ini nanti teori tok niki Mas Sofi nggih. Yes, dino niki mungkin nulis-nulis teori tok, sesuk kayak gawe-gawe. Nah, teori yang pertama yang hari ini adalah bagaimana kita menjamin dan memberi tanda bahwa makanan kita itu nanti sudah dinyatakan aman, sehat, dan layak jual. Nah, di antara saderenge ada pelatihan ini mungkin sampun wonten ingkang gadah produk-produk pangan. Napa kemawon Bu pamanipun? Ada peyek, ada pangsit, lauk pauk. Waduh, wis komplit sedaya nggih. Wis kene iki ora ana sing kurang pokoke apa-apa no. Ya. Apalagi nanti sebentar lagi kami sudah mendapat instruksi dari Kementerian Kesehatan Pusat. Kalau yang kemarin
mendukung pengentasan stunting. Sekarang yang akan datang ini mendukung program makanan bergizi. Nah, sesuatu harus makan siang gratis. Ini cah sekolah nih ngono jenengan ya mboten. Gratis teng daleme dhewe-dhewe. Nah, untuk program ini kami juga sudah mendapat instruksi, tolong seperti halnya di stunting, tidak hanya dari kualitas makanannya berupa nilai gizi dan sebagainya, tetapi juga diperhatikan keamanan dari ya pencemaran tadi, lebih bersih, lebih sehat tadi. Nah, besok untuk yang terkait dengan program makanan bergizi kami juga sudah mendapat instruksi setiap mereka atau pihak-pihak yang nanti berhubungan langsung dengan penyediaan makanan untuk program makanan bergizi itu harus ada jaminan kebersihan dan kesehatannya tadi. Itu nanti akan segera kita tidak lanjuti dengan program yang sudah kita rencanakan. Baik, kembali ke tentang produk pangan yang nanti akan dipasarkan. Kalau melihat di slide nanti kita nyun sewu nggih tak kalih setitik-setitik posisi saja Mas. Ah ya, biar saya Pak Duku saya tinggalkan sendiri di sana. Ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan kenapa sih kita itu harus sebagai produsen pangan itu harus bertanggung jawab. Karena memang pangan sendiri kalau kondisi tidak diperhatikan, sebenarnya ada potensi-potensi yang menyebabkan pangan tadi tidak aman. Potensi pertama biasanya karena kurang bersih, yang dalam bahasa kerennya disebut hygiene dan sanitasi, bersihan cara gampangnya. Kalau kondisi ini tidak terkontrol, maka ya tadi ada cemaran fisik maupun mikrobiologi yang nggak kelihatan, termasuk juga cemaran-cemaran kimia itu juga nggak kelihatan tapi sekarang banyak gitu. Nek meng katutan rambut iso terdeteksi gitu ya, katutan biting kroso neng pas didahar. Ning nek bakteri karo bahan kimia, aku malah rasanya jadi enak banget sih gitu. Eman tambahi perno-perno, ada pengawetnya, ada penyedapnya dan sebagainya, rasanya gurih. Neng tutuk rasanya mengarep dahar wae. Tetapi yang kita perhatikan bukan kebutuhan mulut tapi kebutuhan perut kalau bisa nggih. Jadi nuruti tutuk ya mengarep tondak tanduk marep maem wae, ning nanti perutnya sebenarnya sudah nolak, apalagi tubuh kita situasinya mungkin berbeda dengan kondisi ketika muda umpamanya. Ya, ini kondisi-kondisi yang menyebabkan pangan tadi tidak aman, dan kalau dibiarkan lama maka akibatnya dari mengkonsumsi makanan tadi jangka pendeknya mungkin keracunan makanan, pas dahar wis langsung kroso. Laporan terakhir kami keracunan makanan itu salah satu kapanewon ditempel ya. Kebetulan anak sekolah jumlahnya 40 orang pas mendapat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja, didamelke snack dari salah satu catering. Inilah 8 diantaranya itu langsung sakit perut sama bentol-bentol di wajah merah dan bentol-bentol. 8 anak diantaranya. Nah itu sudah disebut keracunan makanan. Nah itu tiap bulan hampir kita mendapat laporan seperti itu. Nah harapan kami sesuai nek program makan siang gratis tenan iki mlaku. Yo sik nganake catering maaf sak-sake ya iso bendino iki ana laporan keracunan makanan. Nah, pusing kita ya kalau gitu. Nah, itu akibat jangka pendeknya. Jangka panjangnya maaf kalau daharan mengandung bahan kimia terus didahar apa yang terjadi? Kono diabetes, darah tinggi, kanker dan sebagainya. Itu adalah penyakit akibat pangan yang terjadinya dalam jangka panjang. Kita nggak pengen seperti itu toh nggih? Pertama tidak pengen seperti itu. Kedua, makanan yang kita nanti buat juga jangan sampai menyebabkan seperti itu. Setuju nggih? Jadi masyarakat yang kita layani mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, untuk sampai ke sana Bapak Ibu, ada
hal-hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak, dari pemerintah, dari panjenengan nanti selaku pelaku usaha, dan juga mungkin panjenengan di sisi lain sebagai masyarakat. Jadi kalau pemerintah tuh terhadap masyarakat, yo apa sing ora dilakukan, semua dilakukan. Yang hari ini kolaborasi bagus sekali antara teman-teman dinas pertanian, disambung kami nanti dari dinas kesehatan, disambung lagi nanti dari salah satu praktisi. Pokoknya dilengkapi sangune untuk nek turah didol, mau dalam rangka nek turah didol itu nanti semua akan dilengkapi supaya benar-benar ready ya. Pemerintah sudah punya standar dan persyaratan yang sudah disusun. Nah, standar dan persyaratan inilah yang nanti kami akan memastikan untuk bisa terpenuhi. Nah, standarnya seperti apa nanti akan kita sampaikan juga. Jenengan ini juga wajib menjamin keamanan produk pangan dengan proses yang sudah terverifikasi, proses yang sudah jelas menjamin kebersihan. Di sisi lain Bapak Ibu, suatu saat kalau Bapak Ibu selaku konsumen itu memang boleh berhak memilih dan melaporkan kasus nek ono opo-opo terkait dengan ketidakamanan makanan, silahkan jenengan boleh melaporkan ke institusi atau pelayan masyarakat yang terdekat, bisa ke Pak Dukuh, bisa ke Pak Puskesmas atau siapapun yang terkait dengan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti. Saya kira enggak keberatan ya Pak Dukuh, nanti kalau umpamanya masyarakat ada yang keluhan diare rara mari-mari bar dari ini lapor Pak Dukuh segera memberikan informasi ke kami, karena hal ini ya indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Itu terus dalam hal melakukan pembinaan ini pemerintah memang mengawalinya dari hulu. Dari hulu itu dari poknya, dari pemprodusennya, yaitu panjenengan. Apalagi nanti bahannya sudah dari wilayah setempat, diolah sendiri oleh ibu-ibu setempat, maka benar yang di tingkat hulu ini sudah bisa dikondisikan sejak dari pengadaan bahan, sejak cara mengolah dan sampai siap diedarkan. Nah, di hulu inilah kondisi pangan tadi nanti di standarisasi atau dilakukan pendampingan sehingga sejak keluar dari dapur produksi produknya sudah terstandar, sehingga nanti di pemasaran ini sudah mendapatkan apresiasi atau diterima di masyarakat. Nah, itu di sisi lain Bapak Ibu kami juga melakukan pemantauan. Jadi kalau ada berita dinas kesehatan dan puskesmas atau dengan BPOM menjelang lebaran ke toko-toko mencari makanan rusak kadaluarsa, itu jajannya orang menyek lebaran Bu. Jajannya setiap saat kita jalan-jalan, cuma sing konangan wartawan pas lebaran terus diekspos, tetapi sebenarnya ini kita lakukan pemantauan setiap saat ya. Baik, terkait dengan standar tadi Bapak Ibu, ini memang banyak sekali dasar hukum atau aturannya, tetapi kalau dionceki satu-satu nanti sampai sore pelajarannya nenggon aku tok. Ya, sehingga kita akan ringkas saja. Yang jelas bahwa hampir semua peraturan tadi mengarah pada upaya bahwa pangan yang akan beredar di masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Di sisi lain ini di Permenkes di Undang-Undang Kesehatan yang baru, selain halal, selain mutu gizi juga ada jaminan halal, sehingga nanti ketika pangan beredar itu siap dengan dua legalitas, yaitu izin edar bukti keamanan pangan dan izin halal sebagai bukti kehalalan pangan. Jadi akan ada dua hal ini yang wajib untuk disematkan dalam produk-produk yang nanti akan beredar. Kira-kira terbayang belum ini? Kok pangananku ini diperiksa warna loro, diperiksa kesehatannya, kalau diperiksa kehalalannya. Ya, ini sebagai jaminan untuk ke sana. Baik. Yang pertama nanti akan kami sampaikan dulu tentang pembagian. Nah ini dulu ya.
pembagian legalitas keamanan pangan. Kami matur bahwa nanti mungkin produk yang ibu-ibu buat itu bervariasi bentuknya, daya awetnya juga bervariasi nggih. Kalau ibu tadi ngendiko ada yang peyek, seriping, itu kelompok makanan kering dan awet. Biasanya awetnya berapa hari Bu? 1 bulan. Oke. Terus ada juga yang membuat kelompok makanan yang basah-basah. Wonten apa umpamanya ya ono lemper, ono cateringan, termasuk yang maaf ini mereknya apa ini? Selamat menikmati. Nah, selamat menikmati. Ini yang damel salah satu dari Ibu Kawit ini nggih. Oh nggih, saya dari kita untuk kita kan mboten tuku njaba nggih. Diolah di tandur apa sing dipangan, apa sing ditandur berarti sekali gini semua nggih. Nggih. Nah, ini tadi kalau dilihat dari wujudnya makanan itu kan memang ada 2 versi yang kering dan awet, dan ada versi yang basah dan tidak awet. Nah, yang kering awet ini kita sebut makanan goreng-gorengan, ini adalah ya, kelompok pangan awet. Kemudian yang pangan yang kurang dari 7 hari atau yang hanya 1-2 hari harus didahar, ini kita kelompokkan sebagai makanan siap saji. Jadi kudu ndang didahar supaya jangan kadaluarsa atau menyebabkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, itu. Nah, karena ada 2 pembedaan ini, maka nanti cara memberikan standar keamanannya juga berbeda. Kalau makanan yang kering-kering yang lebih dari 7 hari ini sertifikat standarnya yang diperlukan namanya SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jadi dari kelompok jenengan menghasilkan kelompok pangan awet, maka nanti yang diurus adalah sertifikat PIRT. Tetapi kalau kelompok pangan yang langsung harus didahar habis hari itu bukan sertifikat PIRT tapi sertifikat layak higien sanitasi. Ini untuk catering, kalau dengan kagungan restoran atau makanan-makanan yang tertentu yang memang hanya di kadaluarsanya tidak lebih dari 7 hari. Ini kelompok sertifikat layak higien sanitasi. Nah, ada satu lagi kelompok skala rumah tangga, tetapi kalau produknya termasuk yang ini, contohnya yang nomor 5, pangan yang harus diolah atau disimpan dengan cara beku, frozen, wonten nugget, wonten sosis. Nah, produk jenengan seperti ini, maka bukan PIRT, bukan sertifikat layak higien, tetapi sertifikat dari Badan POM namanya MD, makanan dalam negeri, atau ML kalau makanan dari luar negeri. Itu kelompok yang frozen. Di sisi lain, termasuk di sini kalau nanti ada kelompok pangan yang memang berkhasiat khusus, mengklaim khasiat padane jamu atau bikin makanan yang bisa membuat perkasa atau menghaluskan kulit atau menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, itu juga pendaftarannya ke BPOM, jadi karena termasuk kategori obat atau obat tradisional. Dari 3 segmen ini sampun saged diikuti nggih. Kira-kira nanti kula produke opo, arahe mau ke mana, carane piye. Nah, itu akan kita ulas kalian. Yang pertama kita akan bicara tentang yang awet-awet dulu. Ya, nanti kalau produknya awet-awet yang kadaluarsanya lebih 7 hari, ini kita sebut dengan SPPIRT tadi, yaitu legalitas yang diberikan kepada industri rumah tangga pangan untuk memproduksi dan mengedarkan pangan produksinya. Ini ada dasar hukumnya dengan peraturan Badan POM nomor sekian. Terus carane membuat PIRT itu seperti apa? Sebelum caranya ini dulu. Yang boleh
didaftarkan sebagai pangan industri rumah tangga dengan nomor PIRT tadi yang mana? Ini ada 11 kelompok jenis pangan. Kalau hasil olahan daging tapi harus kering. Hasil olahan ikan, tipe ikan, abon ikan ya kudu kering. Pokoknya sing kelompok kering-keringan 7 hari ke atas. Yang paling sering banyak ini nih tepung dan hasil olahannya. Wis gawe roti, kue, bakri, makaroni, bakpia dan sebagainya. Wis kelompok olahan tepung yang paling banyak. Dan juga kalau hasil pertanian, Bapak Ibu mungkin akan lebih banyak ke arah ini. Hasil olahan biji-bijian, umbi dan kacang-kacangan. Ini ada mungkin ada pohon, ada kacang-kacangan yang dari tanaman sendiri. Ini adalah kelompok jenis pangan. Nah, ini yang diizinkan untuk didaftarkan selaku pangan industri rumah tangga PIRT. Terus cara dan persyaratannya apa? Yang pertama memang pemohonnya ini bisa pelaku usaha perorangan atau mungkin kumpulan seperti yang sekarang ini kelompok KWT umpamanya. Itu silahkan boleh mengajukan kelompok. Cuma harus ada penunjukan penanggung jawab. Karena nanti yang akan bertanggung jawab dan juga nanti akan kami lakukan, kami ikut sertakan dalam penyuluhan keamanan pangan atau BIMTEK keamanan pangan itu adalah si penanggung jawab kelompok itu. Tidak harus ketuanya, monggo aja ditunjuk salah satu dari anggota. Bisa. Terus kemudian pelaku usaha tadi memang mengurusnya atau mendaftarkannya di lokasi sesuai usaha tadi dilakukan. Nah, kalau umpamanya KWT ini biasanya dapur usahanya satu atau beberapa dapur rumah tangga masing-masing itu ya. Jadi li gawe nanggone rumah tangga masing-masing. Mboten dikelumpukke teng gini. Nah, kalau umpamanya dapurnya adalah dapur masing-masing, sementara namanya satu KWT apa tadi namanya? Sarwo Endah, tapi dapurnya ada Bu A, Bu B, Bu C. Nah, kalau didaftarkan sebagai kelompok Sarwo Endah, maka semua dapur tadi kondisinya juga harus bersih semua. Karena ini akan mendukung satu nama kelompok itu. Salah satu dapurnya dari satu kelompok ono sing jembrung, nah ini gendoli yang lainnya untuk tidak terverifikasi. Jadi itu kalau kelompok konsekuensinya seperti itu. Tapi ada juga yang sak KWT nglumpuk ning ngolah nang gone Mbak Lucy umpamanya ya wis sing diutek-utek pawone Mbak Lucy kuwi. Nah, itu ada plus minusnya, tapi kan masuk arep masak dadak nutuk pentongan tong ayo dong lumpuk masak. Gawe repot. Tapi kalau di rumah masing-masing bisa setiap saat ada. Itu ada untung dan ruginya. Terus pangan olahannya untuk bisa didaftarkan sebagai punya PIRT, pangannya harus sudah berwujud. Jadi pangannya wis ono. Jadi sing didaftarke itu adalah produk yang sudah siap ada dan siap, bahkan sudah seperti kalau mau dijual gitu, kemasannya pakai apa, sudah pakai label seperti apa. Nah, itu baru didaftarkan. Jadi jangan mendaftarkan atau mengurus PIRT yang makanannya belum dibuat. Mengke ngen-ngen sesuk gawe kripik kacang hijau ning mengke ngen-ngen wae. Jum daftarke. Itu belum, nggak boleh. Jadi sudah ada. Terus persyaratan khususnya tadi memang makanannya lebih kadaluarsanya harus lebih 7 hari, dikemas dan berlabel. Jadi dalam pemasarannya nanti dalam bentuk kemasan. Jadi bukan diurai atau dipajang di etalase gitu ya. Itu. Terus tempat produksinya masih skalanya rumah tangga. Nah, terus caranya ibu-ibu sekalian, caranya ada 4 langkah. Aduh kok udah tak papat ya mbok siji wae ya. 4 langkah tapi semuanya mudah. Bahkan sekarang dimudahkan dengan yang namanya aplikasi online. Jadi untuk daftar PIRT tadi yang pertama sudah punya produk. Kalau sudah punya produk terus daftar PIRT-nya mboten sah teng pundi-pundi,
tetapi melalui online sekarang, melalui aplikasi yang namanya OSSRBA. Opo iki panganan opo iki? Nek cah saiki ya kok iki langsung mudeng, termasuk kula niku cah biyen ning kepeksa belajar zaman saiki karena memang semua harus ditempuh di aplikasi. Padha dari jenengan niku teng spanduk wonten nomor telepon 0278666. Terus ada gambar apa nika? Logo Pertanian Sleman nika TikTok-e ono. Nah, itu sekarang ini wis apa-apa lewat aplikasi IT nggih. Nah, semuanya sekarang sudah tidak dilayani secara manual. Manual itu artinya jenengan nggawa syarat-syarat, njur dinas kesehatan, ditunggu kok jadi ditandangani kepala dinas, jadilah PIRT-nya. Pun boten ngoten niku sakniki. Nah, sakniki yang disiapkan yang pertama pemohon itu mempunyai identitas usaha dan bisa menyebutkan atau menjelaskan produknya itu namanya apa, kadaluarsanya berapa hari, komposisi bahannya apa, terus dikemasnya pakai apa. Nah itu sudah bisa dijelaskan. Kemudian jenengan diminta untuk menyediakan secara tertulis dua hal ini, yaitu surat pernyataan komitmen dan label. Pernyataan komitmen itu apa? Pernyataan komitmen itu janji yang ditulis di atas kertas, ditandatangani. Janji untuk apa? Untuk melakukan pengolahan yang baik. Jadi ini urung berjanji, urung dikai nomor PIRT. Ning asal juga janjinya itu jangan sampai sekedar janji. Soalnya janji kuwi mau kok arep dibuktikan juga di lapangan. Nah, jadi untuk masuk pendaftaran, ibu-ibu langsung diminta untuk membuat janji setia. Bukan janji yang tidak setia loh ya, janjinya harus janji murni, janji bukan palsu. Nanti terus dokumen dan surat perjanjian atau pernyataan ini masuk ke aplikasi. Dimasuk aplikasi, maka saat jenengan mengisi data-data jenengan, data usaha, data produk sama mengunggah pernyataan komitmen ini, maka sebenarnya SPPIRT-nya bisa langsung terbit saat itu juga. Jadi malah mboten teng pundi-pundi. Nek leng lebokke datane bener, selesai, maka nomor pendaftaran PIRT-nya sudah langsung keluar. Yeah. Nah, cuma setelah keluar ini belum selesai, karena akan kita buktikan janji jenengan tadi dengan namanya verifikasi pemenuhan komitmen. Jadi tetap setelah jenengan daftar PIRT online, nama jenengan muncul di tempat kami di Dinas Kesehatan dan di Dinas Perizinan, maka kami akan sowan ke jenengan untuk nakyinke bener ora ning kene iki ana keripik telo, umpamanya keripik bohong ini Bu Susi umpamanya. Terus selain melihat kebenaran bahwa ada aktivitas, ada produk, juga kita akan melihat lengolah resip reget, lebih bersih, lebih sehat ya. Itu. Nah, kalau verifikasi ini sudah oke, maka kita nyatakan persetujuan juga secara aplikasi, sehingga nomor PIRT yang tadi terbit elektronik itu sudah dinyatakan sah, sudah selesai. Nah, saiki pertanyaannya, iki piye ngulih ngebokke nang aplikasi PIRT nek ra iso? Iso. Kalau jenengan ra iso malah nyuwun pirsa putra-putra. Le, aku duwe produk iki nok. Iki daftarno PIRT jare Pak Gun iki muni online lewat OSSRBA kuwi apa? Jadi kalau jenengan di HP atau di laptop ngetik oss.go.id, ini nanti sudah langsung mati lagi Bu. Oh iya, cuma itu. Terus nanti seandainya mentok ibu-ibu iki wis angel banget le nyoba-nyoba nonggon aplikasi ora berhasil, kepeksa banget ora iso, silahkan tindak ke Dinas Kesehatan atau ke Dinas Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik. Asal ngasto
KTP kalih data produk jenengan. Nanti akan kami bantu untuk masuk ke aplikasi ini. KTP ini untuk mengidentifikasi pelaku usahanya siapa, alamatnya di mana dan sebagainya, termasuk kelompok usahanya apa, terus produknya apa, kadaluarsanya berapa, bahannya apa, itu nanti akan diminta untuk dimasukkan datanya. Nah, itu ditunggu. Saat itu juga nomor PIRT-nya keluar selesai. Kalau Bapak Ibu sampai wis nyoba-nyoba nggak bisa di rumah. Dan mohon maaf, sebaiknya kami sarankan Bapak Ibu nggak usah ke biro jasa. Biyen kasarannya biro jasa ki caluk ngono ya. Karena memang banyak kalau jenengan buka di YouTube aplikasi atau bantu ngurus PIRT gitu, itu ada yang bayar bu 300 200 gitu, jajane aslinya ram bayar itu, kita hanya membuat sendiri aja bisa ya. Daripada duit sekian untuk biro jasa tadi, silahkan bisa untuk keperluan yang lain, kami bisa membantu mendampingi untuk ini ya. Sampai di sini selesai. Kalau sudah persetujuan, maka Bapak Ibu bisa mengecek hasil dari persetujuan itu melalui aplikasi juga. Ini tadi penjelasan kami, dokumen yang disiapkan pada saat persiapan ini, kemudian mengakses online-nya masuk ke OSS ini, aplikasinya, terus nanti akan terintegrasi dengan SPP IRT. Saat itu juga maka SPP IRT akan terbit, dan karena ini sifatnya adalah pangan dengan risiko rendah, maka SPP IRT yang terbit online ini bisa langsung digunakan. Tapi ini sifatnya masih sementara sampai 3 bulan sampai dilakukan verifikasi. Itu ini contoh label saja Bapak Ibu. Ini surat pernyataan pemenuhan komitmen. Ini juga sudah ada tersedia di aplikasi, atau kalau di tempat di kantor kami ini juga kami sudah sediakan fisiknya. Ibu tinggal nanda tangani sama mengisi tanggalnya saja. Nah, nanti kalau SPP IRT elektroniknya itu sudah keluar, bentuknya yang seperti ini Bu. Jadi di salah satu itemnya ini ada tertulis nomor pendaftaran, yaitu PIRT sekian sekian sekian. Nah, itulah nomor PIRT ini. Jadi daftar PIRT jenengan langsung keluar nomor pendaftaran, dan ini adalah nomor calon PIRT. Jadi kalau sekolah itu nek daftarnya mesti ditopo betul tuh. Dereng mesti nggih. Nah, sama dengan PIRT itu ketika jenengan pendaftaran itu baru terdaftar. Tetapi ini ditompo sebagai nomor yang sah atau belum setelah dilakukan verifikasi atau kunjungan ke lapangan. Biasanya daftar ke sekolah, iya wis daftar ning kulit tompo nek wis dites. Dites lulus kayak dinyatakan diterima. Sama ini pendaftarannya jenengan online sudah mendapatkan nomor pendaftaran PIRT. Ini akan menjadi nomor PIRT yang sesungguhnya nanti kalau sudah diverifikasi ke lapangan. Itu teman-teman sekalian. Nah, komitmen tadi Bapak Ibu, komitmen yang harus dipenuhi supaya nanti nomor PIRT ini dinyatakan sah. Komitmennya itu ada 4. Yang pertama, Ibu wajib mengikuti yang namanya penyuluhan keamanan pangan. Jadi begitu sudah daftar PIRT online, nanti kami panggil untuk ikut kursus 2 hari tentang cara pengolahan pangan yang baik. Diajari nggawe cara kemasan yang bagus, mengkondisikan tempat, alat, bahan dan sebagainya, sampai pengemasannya juga. Nah, ini nanti akan kita laksanakan selama 2 hari gratis ya. Jadi kalau kami ngundang ngaturin jenengan nanti ya kaya hari ini, pokoknya menyediakan waktu untuk 2 hari bersama-sama dengan kami. Dan nggak usah khawatir, selama dalam penyelenggaraan kami juga menyediakan buku tulis, snack, minum, makan sak sangune ya, rong dino. Itu
Tetapi untuk bisa mengikuti penyuluhan ini kami panggil Bapak Ibu juga boleh mendaftarkan secara online, juga bisa datang ke dinas kesehatan. Ini sudah luwes saja mau ikut yang mana. Gitu. Setelah nanti penyuluhan kami akan datang ke lokasi tempat produksi jenengan dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, pada saat kami datang ke lokasi, usahakan sedang ada produksi, kondisikan tempatnya ya bersih, rapi gitu. Terus nanti kalau ada perbaikan segera diperbaiki. Terus hasil perbaikannya kami nggak datang lagi tapi dikirim lewat foto. Nah, di foto saja. Terus satu lagi Ibu yang perlu Ibu, ini saya rada menimbulkan pertanyaan. Ada salah satu komitmen yang tadi di nomor 4 ya saya tulis. Komitmen keempat ini adalah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, termasuk penggunaan bahan tambahan pangan dan persyaratan cemaran yang sesuai dengan peraturan, yaitu cemaran terhadap bahan tambahan pangan dan cemaran bakteriologi sesuai yang dipersyaratkan, sehingga nanti bukti bahwa makanan Bapak Ibu itu tidak tercemar atau tidak mengandung bahan pengawet berlebihan, ini harus dilakukan pengujian sampel makanannya. Nah, yang diuji siapa? Berapa? Per sampel uji sekitar 200 gram, dikirim sampelnya tadi melalui puskesmas setempat, ya. Kalau sini nanti puskesmasnya Seyegan. Jadi ngasto nggawa makanan yang sudah siap diedar tadi, siap jual dalam kemasan aslinya. Terus biar didereki atau dititipkan ke dinas ke puskesmas tempat, nanti sama puskesmas akan dikirim ke lab penguji. Terus bayar ora iki lab penguji ini. Nah, ini ada gratis, ada tidak gratis. Nah, yang gratis yang mana? Yang gratis kalau ada sponsor. Jadi kalau kami kalau reguler itu tidak ada penyandang dana, mungkin dari anggota DPR atau dari program khusus untuk dari KWT atau dari dinas-dinas pengampu, maka retribusinya bayarnya sekitar 200-an ribu per sampel. Ini akan diuji kandungan bakterinya sama kandungan bahan-bahan yang dilarang ada di situ atau enggak. Karena ini SPP IRT itu jaminan, jadi nek ditokke nomornya ini berarti harus sudah terjamin kesehatannya. Buktinya salah satunya yaitu dengan uji lab ini. Seandainya harus bayar sendiri ya sangunile penyuluhan rong dino kuwi dienggo tambah. Rong dino kan sangune 100.000, kurang 100 ya. Umpamanya seperti itu. Saya ini 100.000 kira ya rapate oke to ya. Nyumbang wong tile bayi wis 100 ya. Nek rada sedulur 150. Nek sedulur cerak 200 sama ngluwi jilat. Ya, jadi biaya sosial padahal ini hanya 5 tahun sekali ya, jadi mboten pendak besar oke wong ewuh oke sumbangan. Ini 5 tahun sekali untuk menguji makanannya gitu. Jadi saya kira tidak akan menjadi keberatan. Baik itu Bapak, nanti setelah diuji lab, kemudian nanti kita akan ke lapangan, ditentukan hari dan tanggalnya setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi ke tempat kami. Gitu, terus nanti ngeceknya bahwa PIRT saya itu sudah resmi atau belum, juga lewat Mbah Google saja, cukup di HP jenengan nulis cek SPP IRT, terus menuliskan nomor PIRT yang tadi jenengan sudah keluar di elektronik tadi. Kalau nanti keluarnya kata-kata telah memenuhi komitmen, berarti sudah sah. Jadi setelah kami ke lapangan itu tidak mengeluarkan surat apa-apa lagi. Jadi kalau ke lapangan nilai dapur produksi sudah dinyatakan bersih, sah, maka nanti kami akan membawa informasi atau persetujuan ini melalui aplikasi di tempat kami. Kami nyari nomornya jenengan, terus kami klik oke. Nah, berarti wis rampung, wis sah. Terus jenengan ngecek lewat cek SPP IRT di HP jenengan masing-masing dengan memasukkan nomor PIRT-nya. Nanti terus akan keluar
keterangan seperti ini telah memenuhi komitmen. Tapi kalau belum memenuhi komitmen, masih ada tulisan kuning dalam proses, berarti itu urung sah, belum dinyatakan sesuai. Atau ada lagi yang dalam bentuk maaf ini tidak kami tampilkan, yang merah. Kalau merah itu dibatalkan. Jadi ternyata ditilii ora ono apa-apa, urung gawe apa-apa wis blas, mongko wis 3 sasi kliwat, maka itu kami batalkan. PIRT ini ora sido tinggu, tidak boleh beredar. Ya gitu nggih. Jadi kalau sampai 3 bulan pun masih kami toleransi 3 bulan lagi, jadi totalnya 6 bulan. Jadi setelah PIRT terbit online tadi, jenengan punya waktu 3 bulan pertama untuk kami tengok. Kemudian kalau 3 bulan pertama kami tengok masih ada perbaikan, harus dandan plafon umpamanya, nah itu masih punya waktu 3 bulan lagi, sehingga totalnya 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak ada reaksi apa-apa, maka menjadi batal, merah nanti PIRT-nya kalau dicari di aplikasi cek PIRT tadi, rapotnya merah, sudah dibatalkan. Tapi kalau masih kuning itu masih bisa diproses. Tapi kalau sudah merah ini sudah nggak bisa ditulungi, nanti harus daftar ulang lagi dari awal. Harapan kami ya sudah langsung hijau. Nah, ini nanti yang ngecek hijau atau belum itu tidak hanya jenengan. Kalau suatu saat produk jenengan harus dititipkan ke supermarket, ke Alfamart, Indomaret dan sebagainya, mereka juga akan tanya, wis duwe PIRT urung? Dereng ya Pak. Nah, nanti dulu, berarti belum diterima. Karena retail itu juga kami ajani. Sesuk sing ditampa nang pajangan nggo PIRT di Alfamart, sing pun gak ada PIRT nggih Mas. Nggih, jadi para retail itu memang akan menjamin, dia juga tidak akan sembarangan membolehkan opo-opo dipajang, tentu harus ada jaminan keamanannya. Jadi bukan kami menyulitkan jenengan, tapi sebenarnya kita itu sama-sama sedang menjaga kesehatan masyarakat secara umum ya. Jadi nanti kalau jenengan sudah punya PIRT sama Alfamart atau Indomaret atau toko-toko retail itu akan dicek juga. Mereka akan memasukkan nomor jenengan, oh wis hijau, oh berarti wis sah. Ye, gitu untuk proses PIRT-nya untuk makanan kering. Sampun mudeng nggih sampai sini nggih. Itu untuk kelompok makanan yang kering-kering. Jadi jenengan rasa bayangkan kesulitannya, pokoknya dianggap gampang baik. Yang pertama harus dikerjakan sekarang duwe produke sithik. Nek wis duwe produke, kepeksane ora iso daftar online sendiri, nggih tindak dinasihatan ngasto KTP karo data produke. Nanti kami bantu untuk daftar PIRT online. Terus pokoknya kami itu mendampingi itu total lah. Kesulitan apapun harus kita selesaikan ya. Itu untuk pangan yang tadi awet 7 hari ke atas. Nah sekarang yang Bapak Ibu yang produknya memang kelompok pangan-pangan basah. Kelompok pangan basah tadi kami sebut adalah dengan sertifikat layak higien sanitasi. Khususnya sertifikat higien sanitasi kalau untuk kelompok rumahan itu kategorinya masuk jasa boga atau catering. Di sisi lain mungkin ada yang berbentuk restoran, ada yang berbentuk tahu tempe. Nah ini saya gani kebetulan banyak tahu tempe. Ini tahu tempe itu termasuk yang wajib punya sertifikat layak higien sanitasi kategori tempat pengelolaan pangan tertentu, industri tahu tempe. Yang di sisi lain ada depot air minum. Nah jenengan kalau untuk skala rumah tangga nanti apapun yang produk-produk yang basah-basah tadi itu kami masukkan sebagai kelompok usaha pangan disebut jasa boga. Nah, jadi sing nyediakan selamat menikmati niki wau, selamat menikmati itu adalah kelompok usaha pangan siap saji kategori jasa boga. Atau ada yang punya rumah makan restoran di sini? Jadi bedanya kalau restoran rumah makan itu disajikan di tempat usaha, langsung didahar di tempat. Tapi kalau catering mboten didahar di tempat kecuali sing ngicipi. Nah, jadi disajikan di tempat lain atau dikemas. Ya. J. Terus
Terus untuk jasa boga sendiri ibu-ibu, ini ada kelasnya. Kalau untuk skala rumah tangga, gini ibu-ibu, ini paling mungkin adalah kelompok jasa boga golongan A, yang sehari-hari mungkin porsinya tidak lebih dari 750, yang dikerjakannya menggunakan tempat usahanya di dapurnya masing-masing, masih jadi satu dengan dapur keluarga. Ya esok belum liwat ke bapaknya anak-anak awane nggo gawe pesenan, itu masih skala rumah tangga. Biasanya tenaga kerjanya ya keluarga sendiri, ya anaknya, ya sedulure, ya bapaknya melu bunteli madai. Ini kelompok skala rumah tangga. Nah ini sudah boleh melayani ya sesuai dengan tadi, mungkin besok akan berkolaborasi, ditunjuk karo sekolah SD mana ini terdekat, Mangsel lah, Mangsel arep ono program pangan bergizi, maka sekolah tersebut harus, kalau tidak bisa mengerjakan sendiri memang harus menunjuk penyedia atau catering yang sudah bersertifikat layak izin sanitasi. Nah belum nggak boleh kami tunjuk. Itu ya, ini skalanya rumah tangga. Nanti kalau sudah merangkak besar, jasa bogane mergo duwe sertifikat layak izin, terus pesenane weh bendino nganti 750 lebih, atau melayani yang sifatnya kontinu, artinya tidak hanya sehari selesai, tapi ada yang dikontrak sampai sekian bulan untuk melayani mungkin perkantoran atau pabrik, atau mungkin termasuk nanti makanan bergizi itu sifatnya harian terus menerus. Nah itu kelasnya harus B ini. Nah naik kelas B ini dapurnya harus meningkat, tidak hanya dapur rumah tangga tapi sudah dapur terpisah ya. Terus nanti karyawannya juga sudah mulai ada memperkerjakan orang lain di luar keluarga. Nah beberapa persyaratan ini nanti akan berjenjang. Salah satu syarat yang wajib diikuti adalah sejumlah karyawannya atau penanggung jawabnya harus sudah ikut pelatihan hygiene. Kalau yang A ini 20%, jadi kalau umpamanya satu keluarga hanya 4 orang, suami, istri, anaknya loro, berarti salah siji atau 20% dari pelaku pengracik makanan nanti harus sudah punya sertifikat pelatihan hygiene. Nah itu nanti meningkat, kalau yang B harus 50%, kalau yang C ini harus 100%. Yang C ini yang melayani khusus pesawat dan angkutan udara, kami punya di Aerofood di Ring Road itu. Di yang kelas C itu kita punya 2, sama punya LBC. LBC besok nggih. Nah, ibu-ibu urusan kecantikan LBC. Iya. Ternyata LBC itu ramai ngurusi produk kosmetik. Beliau itu juga catering yo gawe. Wah, kebangetan ya. Oh, elok tenan apa-apa dicake dhewe. Juga iya. Orang itu kalau udah bisnis itu salah satu ketok hasilnya ngono yo delok mencoba peluang yang lain kok hasil. Tidak hanya LBC, sumber baru motor Yamaha. Pirsa nggih, Jalan Magelang. Itu kan ada dodol pit motor yo duwe catering. Jadi yang sumber baru Yamaha itu juga punya catering, jadi yang mengesahkan layak sehatnya juga kami. Ya Allah, ini wis dodolan pit motor yo saya kurang yo nek ibu-ibu wae sing urusan. Tapi ya mereka itu juga peluang usaha yang bisa ngono menghasilkan untuk diburu. Ya ibu jangan sampai kalah sama mereka. Baik, itu kemudian nah persyaratan untuk mendapatkan SLHS ada 3. 1, jenengan sudah secara legal punya nomor induk berusaha. Ya ini juga lewat online tadi daftarnya. Terus yang kedua, sudah ada pelatihan bagi penjamah makanannya atau penanggung jawab. Jadi salah satu kalau untuk restoran untuk jasa boga golongan A 20% dari jumlah karyawan, atau kalau 5 orang 1 orang harus sudah. Terus yang ketiga, memenuhi persyaratan fisik tempat produksi dan memenuhi persyaratan hasil uji makanannya. Jadi nanti
dilihat tempat produksinya dan juga diuji sampel makanannya, ya nasinya, lauknya, sayurnya, dan juga tidak hanya makanannya, malah dengan hasil uji usap alat saji. Alat sajinya kalau catering apa biasanya? Kalau catering prasmanan kan alat sajinya ada gelas, piring, sendok, nampan dan sebagainya, itu alat saji. Kalau itu prasmanan. Nah kalau dus-dusan alat sajinya ya yang di dalam situ itu ada kerdusnya, ada plastiknya, ada sendoknya, sing wis sisan sak tusuk giginya, biasanya sak tisunya ada di situ. Nah itu adalah alat makannya tadi, termasuk nanti yang akan dilihat, diuji lab. Ini cara ngurusnya sama Bapak Ibu secara online, tetapi untuk bisa masuk online ibu-ibu harus sudah punya sertifikat pelatihan dulu dan sudah kami nyatakan lulus di kunjungan di tempat produksi sama ada hasil uji lab. Jadi ada 3 sertifikat, kemudian lulus lapangan dan lulus uji. Ini nanti berupa dokumen atau berupa secarik kertas yang harus diunggah secara online, dimasukkan secara online juga. Kalau nggak bisa nanti kami bantu lebok ke online ini kepiye carane. Jadi yang penting sudah punya sertifikat kursus, sudah punya hasil pemeriksaan lapangan dan sudah punya hasil lab. Tiga-tiganya ini nanti nek cara mbiyen syarat ini terus digone dinas kesehatan, terus kami verifikasi, kami periksa, terus nanti keluar sertifikatnya. Tapi ini sekarang enggak, jadi ini tidak usah dibawa kemana-mana, tapi cukup di scan atau di foto, kemudian diunggah melalui online juga. Ya ini prosesnya seperti itu, penilaian di lapangan, kemudian hasil penilaian lapangan ditambah sertifikat pelatihan dan hasil uji, masukkan online, nanti akan kami verifikasi di aplikasi. Kalau sudah oke, maka akan kita berikan surat persetujuan. Surat persetujuan itu kita tujukan ke dinas perizinan. Nanti yang nyetak dan keluar sertifikat layak izin sanitasi itu dinas perizinan, bukan kami. Kami hanya memproses persyaratannya saja. Terus ini, nah tentang kursusnya yang ngendi bayar pura. Untuk Bapak Ibu atau jasa boga golongan rumahan difasilitasi oleh Dinkes, jadi gratis 5 kursus kuwi. Tadi PIRT juga gratis. Kalau ini yang catering, kalau nanti ibu-ibu berminat juga wajib daftar dulu, terus nanti akan kita panggil ikut pelatihan 2 hari. Kok berbeda dengan PIRT? Iya, jadi ini berbeda. Ibarat PIRT itu SIM C, numpak motor, jasa boga ini SIM A, nggo nyupir mobil gitu ya. Luwih akeh sing kudu digatekke daripada yang sekedar makanan kering tadi. Sehingga memang khususnya lain gitu. Itu jangan khawatir kalau terus kapan mengadakannya? Kita memfasilitasi kursus ini hanya 3 kali setahun. 1 kali angkatan untuk 40 orang. Tetapi ini yang difasilitasi oleh Dinkes. Di sisi lain, teman-teman di Dinas Koperasi UMKM kemarin juga menyediakan kelas khusus binaan beliaunya dengan 2 angkatan. Jadi jenengan silahkan, peluang-peluang ini banyak. Ning untuk bisa ikut syaratnya harus sudah terdaftar dulu. Nek udah terdaftar gimana kita mau manggil jenengan je. Jadi kalau jenengan sekarang selamat menikmati mau harap di sertifikat layak izin, langkah pertanyaan daftarkan untuk ikut kursus atau pelatihan hygiene ke dinas kesehatan. Nek namanya sudah tercantum di sana, mbuh sesuk, mbuh bulan kapan, ketika kita sudah cukup orang, nanti kita lakukan penyuluhan dan jenengan kami aturi. Gitu nggih. Jadi syaratnya harus nama jenengan cemantel dulu di database kami nggih. Gratis ini nggih, juga tidak ada pembiayaan. Kemudian nanti kita ke lapangan juga akan melihat namanya asesmen gitu, melihat tempat produksinya mulai dari bahan, cara nyimpan, cara ngolah, cara menyajikan dan sebagainya. Terus nanti kami juga akan melakukan uji lab. Nah, pertanyaan sama seperti tadi, uji labnya bayar ora? Kalau umum tidak ada fasilitasi dari dinas-dinas yang lain, memang bayar sendiri. Tetapi
tahun ini kami masih menyediakan gratis untuk 30 catering rumah tangga. Padahal bayar dewi piro iki? Nek catering larang sekitar 1,5 sampai 2 juta. Karena yang diperiksa banyak, airnya, makanannya, semua makanan, sayur, lauk, lalapan, minuman, termasuk usap alatnya tadi. Jadi sekitar 1 jutaan sampai 2 jutaan. Nah cateringnya saya gede, saya banyak makanan yang dibuat, ya akan semakin banyak yang dilihat. Tetapi kami masih menyediakan fasilitasi untuk tiap tahun itu kurang lebih 30 orang. Jadi 30 nek 2 yuto kan wis swidak yuto, wis ora apa-apa, wis masyarakat juga yuto ngujilen. Itu saja masih banyak yang tidak menggunakan kesempatan ini, sayang sekali. Wah udah diuji malah lulus malah wedi. Enggak usah wedi ya, jadi nanti akan kita bantu untuk mengkondisikan supaya baik. Gitu. Nanti kalau uji lab dan sebagainya sudah selesai, terus kita ajukan rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal, maka akan keluar dari Dinas Pelayanan Publik atau Dinas Perizinan. Ini sertifikatnya juga seperti ini. Gambar Garuda, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, namanya sertifikat layak izin sanitasi. Ya, ini akan tertulis di sini nama usahanya apa, penanggung jawab siapa, golongan jasa buka apa, berlaku sampai 3 tahun. Kalau PIRT 5 tahun, kalau sertifikat layak izin 3 tahun. Terus nanti yang ditempelkan di wadahnya apa? Adalah logo seperti ini, ya. Logo sertifikat layak izin sanitasi dengan nomor yang sudah ditentukan. Terus nanti wujudnya di dalam dus seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa mencantumkan logo SLHS tadi, langsung dicetakkan di kerdus selamat menikmatinya tadi. Jadi kalau sudah punya sertifikat layak izin sanitasi sekaligus punya sertifikat halal, bisa dicetak sekaligus seperti ini. Nah nanti untuk pelayanan-pelayanan terkait dengan program makanan bergizi yang makan siang gratis ini harus dari catering yang sudah bersertifikat SLHS. Ini baru boleh menyediakan. Monggo, makanya kami memfasilitasi, menjembatani ini untuk bisa ibu-ibu nanti kalau sudah saatnya harus sampai berpartisipasi di sini, silahkan untuk mengakses kami. Gitu Ibu, semuanya sudah selesai. Kalau yang ini yang terkait dengan BPOM kami nggak bisa menjelaskan secara rinci karena kewenangannya sepenuhnya ada di BPOM, izin edarnya. Tapi kami bisa memberikan alamat-alamat yang bisa dihubungi untuk kelompok pangan yang risiko tinggi tadi, yang frozen. Jadi frozen itu nggak usah ke Dinkes, pokoknya langsung ke BPOM. Hubungannya dengan nomor-nomor ini. Saya kira 3 segmen tadi sudah selesai, prosesnya juga sudah jelas. Jadi yang pertama, pangan kita apa dulu, kering atau basah? Nah kering maka sertifikatnya apa? PIRT. Kalau basah-basah SLHS. Kalau frozen BPOM. Nah, PIRT dan SLHS masih berhubungan dengan kami di Dinas Kesehatan. Ini sebagai sangu dari program yang Bapak Ibu sekarang tindak lanjut ini adalah mengolah dan pemasaran. Nah, ada satu lagi yang nanti jenengan biar tidak penasaran. Nek meng langsung didol ditambir atau di etalase gitu, apakah harus pakai izin edar? Boten. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata buatnya tidak dikemas, tapi langsung dijual di tempat pembuatnya atau di etalase, maka bukan SLHS, bukan PIRT. Nah PIRT tadi yang dikemas tapi awet-awet. Kalau SLHS catering itu juga dikemas tetapi basah-basah. Nah ini nek sing diler jadi didol nganggo apa iki? Itu nanti ada stikerisasi namanya label hygiene. Itu kelompoknya jenengan masuk sebagai gerai makanan. Jadi nek umpamanya punya gawe roti-roti atau goreng-goreng atau lemper atau apa ning langsung dijualnya di etalase, tidak dikemas-kemas,
maka akan kita berikan juga labeling. Kalau sudah diolah secara higienis, itu kita berikan namanya label hygiene. Untuk kelompok usaha namanya gerai pangan, ya gerai, atau nek cara desane warungan ngono wae lah. Ning cara nasionale gerai. Ora gereh lho ya. Gerai makanan jajanan. Itu ada tersendiri yang seperti itu. Nggih, itu ibu-ibu sampun saged diikuti. Kami tunggu proses selanjutnya setelah jenengan nandur sing diolah, sing dipangan, mangan sing diolah, nek turah didol, nah, siap-siap turah didol, sedurung didol dilengkapi izin edarnya. Izin edarnya apa? Ya, tadi bisa PIRT, bisa SLHS. Nek arep dienggo dhewe ora arep didol, monggo, ora usah nganggo apa-apa. Jadi iki yo ling gawe iki mung nganu kok pesenane kantore bapakne, ora tak titipke toko-toko hanya untuk kalangan sendiri, maka tidak usah pakai izin edar kalau itu. Rasa ngurus apa-apa nek ngono kuwi. Ning nek ana apa-apa ya dirembuk dhewe gitu antara pemesan sama pemrodusen. Yang izin edar itu adalah ketika masuk peredaran terbuka. Jadi nanti pembelinya siapa itu kita nggak tahu kalau sudah masuk toko-toko itu namanya peredaran terbuka, itulah yang perlu izin edar. Nggih, ngaten nggih. Mudah-mudahan bisa diterima. Catatannya ada di fotokopi itu. Kalau perlu tadi mungkin mencatat silahkan ditambahkan. Suatu saat nanti ketemu dengan kami lagi, siap kami menghantar membantu panjenengan untuk sertifikasi di bidang pangan ini. Nggih. Tidak ada pertanyaan atau masih ada waktu untuk 1-2 penanya? Monggo Ibu kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah ada yang punya PIRT Ibu ini kayaknya sudah punya ya Bu ya? Wajahnya itu sudah sering saya lihat itu. Pameran. Dulu yang dikunjungi ya Pak. Dulu yang dikunjungi Pak. Ya pokoknya daerah Seyegan Mengulon itu mesti kunjungi aku. Omahku sisa mulih biasanya langsung ke situ. Kemarin kami kunjungannya ke Gudian di Buntalan itu ada Bolen Pisang. Nah, itu daerah Kulon-Kulon saya, daerah Wetan-Wetan ada teman juga. Tapi ya tidak harus seperti itu, kita juga sering sama-sama. Selain Ibu, sebentar lagi sih pernah berinteraksi dengan Dinas Kesehatan dengan PIRT. Sudah harus perpanjangan, iya. Nah, betul Bu. Jadi perpanjangan sekarang dengan adanya online tadi, maka dianggap baru sehingga harus mengurus online. Dan nomornya pasti akan berbeda, berubah. Jadi sing wingi terpaksa dihapus atau tidak dipakai nomor yang kemarin. Habis tahun berapa Bu? 22. Wah, wis 2 tahun kepungkur nggih. 23. Jadi kalau nomor PIRT itu ada nomor terakhir, 2 digit terakhir itu adalah nomor tahun berakhirnya. Kalau digit terakhir 23 berarti berakhir tahun 23. Nek wis berakhir dan belum diperpanjang, maka sebenarnya kalau ini juga memperpanjang itu sebelum apa? 3 bulan sebelum masa berlakunya habis. Udah lewat di mana tuh Pak? Di dendo. Dendonya bayar karo aku nih. Buatan nggih. Jadi kalau kebaca terlambat silakan segera ngurus saja. Cuma nanti ketika sudah terlambat punya jenengan masih beredar di toko-toko, nah itu terpaksa maaf kami tarik dari peredaran. Jadi kalau jenengan gunakan PIRT yang sudah masa berlakunya habis, ketemu di pasaran, maka akan kami tarik dari peredaran. Ya tidak boleh diedarkan, sehingga harus perpanjangan dulu yang sudah habis itu nggih. Dihukum ora dihukum. Tidak. Selama ini untuk makanan belum seperti kalau maaf teman-teman di kepolisian telat pajak kendaraan tilang. Jadi itu ya tilang, termasuk ditilang dengan tidak boleh diedarkan tadi. Nggih. Gitu nggih Bu. Monggo diurus saja perpanjangannya, tidak usah ditunggu-tunggu sampai besok-besok wong mudah. Nggih. Ada lagi? Cukup? Pak Bun, berarti kalau perpanjangan itu nginput ulang lagi? Iya, sama seperti baru. Nomornya berarti ganti? Iya, nomornya ganti. Jadi yang habis
sampai terakhir 2023 itu adalah produk manual tahun 2018. Itu masih manual, terakhirnya di 2018 itu. Oh enggak, bukan terakhir, karena yang online itu mulainya kan 2021. Jadi ada yang masih manual itu masih berlaku sampai 2025 ada. Oke. Karena yang berlaku sampai 2025 itu adalah keluaran manual 2020. Nah, itu masih ditunggu sampai berakhirnya masa berlaku masih boleh. Oke. Tetapi nanti ketika sudah masuk perpanjangan setelah tahun 2025 itu tetap harus masuk online. Sama yang habis 2023 ini pasti adalah terbitan secara manual zaman 2018, sehingga itu untuk perpanjangan masuk di 2024 ini harus dengan online. Berarti otomatis harus buat NIB dulu ya? Iya, tetap harus membuat NIB dan PIRT. Itu rangkaian dari setelah punya NIB harus punya PIRT. Kalau sudah punya NIB itu Pak? Ya, kalau sudah punya NIB langsung ke PIRT. J. Kalau untuk perpanjangan itu Pak tetap dicek tempat produksinya lagi? Iya. Jadi nganu ya Pak? 5 tahun. Kayak pertama kali gitu. G. 5 tahun sekali itu tetap dicek ke lapangannya. Nah, tapi yang tiap tahunnya itu fakultatif, artinya secara insidental kami ujuk-ujuk datang, tapi tidak mesti selama 5 tahun itu bisa ketiban sekali kedatangan itu. Jadi untuk selama 5 tahun berjalan itu sifatnya sidak, ujuk-ujuk datang itu untuk mengecek konsistensi saja. Sekarang kan halal sudah. Halal kan juga sudah boleh beredar. Iya, halal pun sekarang juga gratis. Untuk teman-teman yang punya produk dalam tanda petik ya, produknya produk tertentu non daging itu memang halalnya secara self declare. Sangkanya enggak tuh Pak? Apa? Ada sangkanya enggak? Untuk halal? Tahun apa selamanya kayak gitu? Yang apa Bu? Oh ya ada juga. Sangkanya berapa tahun itu Pak? Kalau nggak salah 8 tahun apa ya? Pertama itu 4 tahun, terus di perpanjang kalau tidak 5 tahun, 8 tahun. Maaf ini kebetulan kewenangannya ada di teman-teman Kemenak, kami tidak tahu persis, tapi itu juga ada jangka berlakunya. NB itu juga ada waktunya sih ya Pak? Kalau NIB tidak, kalau NIB itu selama jenengan masih melakukan usaha, itu NIB-nya berlaku terus. Ya, cuma di dalam NIB itu ada klasifikasi usaha. Jadi seseorang punya NIB hanya satu, tetapi usahanya bisa banyak. Jadi mamanya sekarang ibu punya NIB atas nama ibu, untuk daftar PIRT, maka usahanya adalah industri rumah tangga pangan. Nama pangannya apa? Namanya olahan tepung tadi. Itu satu NIB dengan satu klasifikasi usaha. Dilalah juga akan dibikin catering, maka NIB-nya tetap itu, tetapi nambah klasifikasi usaha selaku catering, sehingga nanti di daftar lampirannya NIB atas nama A, usahanya 1 PIRT industri pangan apa, 2 catering apa. Dilalah satu saat lagi arep tiru-tiru Yamaha Sumber Baru, arep gawe dealer motor, yo NIB ini kuwi ning klasifikasi usahanya dealer motor. Umpamanya, jadi itu NIB 1 tapi enggak. Klasifikasi usahanya bisa bertambah-tambah. Nah, setiap nambah klasifikasi usaha itu juga lewat aplikasi tadi, bisa nambah sendiri sesuai dengan usahanya sendiri yang dikembangkan. Gitu nggih. Jadi NIB ini untuk mencatat kegiatan usahanya. Kalau nomor PIRT itu untuk mengkualifikasi produknya. Nah, jadi beda kan? Kegiatan usahanya sah dengan punya NIB, produknya yang berupa makanan beredar itu sah dengan punya nomor PIRT. Jadi dua-duanya harus jalan.
Jadi nggak mungkin punya nomor PIRT kok tidak punya NIB, itu nggak mungkin. Sing diedarke produknya di sopo, ora di usaha kok duwe produk. Jadi pasti diawali dari punya nomor induk berusaha dulu, baru untuk mencari halal, mencari PIRT, mencari SLHS, mencari apa macam-macam itu diawalinya dengan punya nomor induk berusaha. Gitu nggih? Nah, untuk nanti umpamanya sekarang berangkat dari nol, belum punya apa-apa, belum punya NIB, belum punya apa-apa, dan mau minta pendampingan ke kami di Dinkes, maka nanti pendampingannya sekaligus NIB-nya. Jadi NIB-nya pasti akan diproses dulu, baru berlanjut ke PIRT. Gitu nggih? Sudah cukup? Mudah-mudahan bisa dicerna, diterima. Yang penting tadi Pak Duko sudah garis bawahi dicatat. Mbok menawa saiki urung ora apa-apa. Ning sesuk mbok menawa bakal ketemu permasalahan seperti ini, setidaknya sudah punya catatan atau punya nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu nggih, matur nuwun atas perhatian ibu-ibu semua, dan kami kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami aturkan kembali. Matur nuwun nggih. Oke, terima kasih banyak Pak Gun yang telah memberikan materi tentang PIRT ya, tentang PIRT, dan yang tadi satunya tadi SLHS. Nah, ternyata memperhatikan ya, alhamdulillah. Oke, kita beri aplaus untuk Pak Gun dan kita semua. Oke, semoga dengan ilmu yang telah diberikan Pak Gun tadi, ibu-ibu jadi tambah bersemangat lagi berusaha, sing urung di produk ya supaya di produk, sing wis di produk ya segera mengurus NIB atau nomor induk berusaha, dan juga mengurus PIRT. Kalau berusaha itu katanya NIB itu diplut nggih. Diplut sudah tahu tuh tempatnya itu rumah dinas bupati. Nggih, terus yang PIRT nggih monggo silahkan diurus yang belum. Ya, mungkin perlu nomor HP-nya Pak Gun mboten ibu-ibu? Badhe nyuwun mboten nggih? Nyuwun nggih. Nggih pangapunten Pak Gun, menika ibu-ibu ngresake nomoripun panjenengan menawi badhe calling-calling. Boleh ta Pak? Tadi di nomor layanan tadi. Oh, di Belum ada ya nomor layanan kami tadi. Oh, nah niki sing kari dhewe. Nggih. Kami menyediakan nomor HP layanan, nggih. Nggih. Biasanya nek kantor malah sibuk iki angel mlebu nomor HP layanan. Maaf kami tidak memberikan nomor pribadi. Bukan berarti kok kami sombong ora gelem rawuh. Nggih. Di nomor layanan nanti bisa, kalau lebih lanjut mau berpribadi juga boleh. Tapi nomor layanan. Berkaitan ibu-ibu rawan gitu. Ya mungkin niku nggih, terima kasih banyak Pak Gun. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah buat panjenengan. Amin.